Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Eben Hajar Purba dengan NIM 2022-31078. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas mata kuliah pengantar Big Data tentang teknik perolehan data dalam Big Data. Di mana pada tugas ini kita diminta untuk mencari dataset jenis sekunder dan dataset jenis primer. Yang pertama, sini saya akan menjelaskan cara mencari dataset jenis sekunder pada jenis terbuka atau public atau open source dengan website Kaggle. Pertama, kita buka dulu website Kaggle-nya. Kemudian kita bisa login terlebih dahulu ataupun kita bisa register atau sign up apabila kita belum memiliki akun. Kemudian kita bisa mencari datasetnya di search engine ini. Kita mengetikkan, misalnya di sini saya mencari tentang coffee. Lalu kita pilih dataset, maka akan ditampilkan dataset tentang kopi. Di sini saya memilih dataset yang ini, coffee sales. Nah, ini merupakan dataset yang saya akan pilih sebagai analisis. Jadi dataset ini tuh merupakan dataset yang berisi tentang catatan rinci penjualan kopi dari mesin penjual otomatis. Nah, peneliti sebelumnya itu dia melakukan analisis data terhadap dataset penjualan kopi ini dengan tujuan untuk memahami kebiasaan pelanggan dalam memilih produk kopi, kemudian untuk melihat bagaimana penjualan berubah dari waktu ke waktu, dan untuk mengidentifikasi produk yang paling diminati. Sedangkan saya memilih dataset ini untuk menganalisis perilaku pembelian pelanggan dengan mengumpulkan data transaksi dari mesin penjual otomatis termasuk waktu dan jenis kopi yang dibeli. Kemudian saya akan mencari pola dalam data ini untuk memahami kebiasaan pelanggan dan mengetahui pada jam berapa sih biasanya pelanggan lebih suka membeli kopi, seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat datanya kita bisa mendownloadnya saja di sini. Lalu kita buka. Nah, ini merupakan tampilan datanya dari dataset coffee sales tadi. Bentuknya di sini masih berantakan, kita bisa merapikannya dengan cara kita pergi ke data, lalu kita pilih get data, kita pilih from file, lalu kita pilih from text atau CSV. Lalu di sini kita pilih CSV yang ingin kita rapikan. Import. Lalu kita langsung load saja. Nah, ini merupakan tampilan yang sudah rapi dari dataset yang sudah kita download tadi. Di dataset ini itu ada kolom date, date time, case type, card, money, dan juga coffee time. Oke, kita lanjut sekarang untuk mencari dataset jenis primer. Selanjutnya saya akan mencari dataset primer dengan menggunakan web scraping, menggunakan extension web scraper. Sebelumnya kita harus menginstal dulu extension web scraper. Kemudian jika sudah terinstall maka akan muncul di bagian extension seperti berikut. Kemudian di sini saya mengambil datanya itu dari website JobPlanet di bagian review. Nah, website ini menampilkan review dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia. Di sini saya akan melakukan analisis terhadap review dari pekerjaan di bidang media design
di daerah Jakarta. Di sini ditampilkan terdapat 276 review untuk sektor media desain di DKI Jakarta. Nah, kemudian saya akan melakukan web scraping dengan web scraping boot atau tanpa ngoding dengan extension web scraper untuk melihat seluruh hasil review eh, pekerjaan media desain di DKI Jakarta ini. Langkah-langkahnya itu seperti berikut. Pertama, kita klik kanan, lalu kita pilih inspect, lalu kita pilih more tabs, dan kita pilih web scraper. Di sini sudah ada beberapa sitemap sebelumnya karena saya sudah membuat, dan kita akan mencoba yang baru dengan klik create new sitemap dan create sitemap. Untuk namanya di sini saya membuat review pekerjaan web job planet. Untuk URL-nya kita bisa salin dari sini, URL job planet ini. Lalu kita tempel di sini dan kita klik create sitemap. Nah, sitemap sudah berhasil dibuat. Kemudian di dalam sitemap ini kita akan membuat beberapa selektor. Yang pertama sini kita akan membuat selektor scroll down. Jadi scroll down ini digunakan untuk melakukan scrolling seluruh halaman agar halaman itu dapat terload secara keseluruhan. Kemudian untuk type-nya kita pilih elemen scroll down, lalu selektor kita select dan kita pilih bagian yang akan menjadi scroll down-nya. Nah, seperti ini. Ini merupakan bagian dari elemen scroll down-nya. Lalu kita down selecting dan multiple-nya kita checklist. Lalu kita save. Kemudian kita menambahkan selektor baru dengan nama review. Untuk type-nya kita akan memilih type-nya jenis elemen dan selektor kita pilih select, lalu kita akan pilih bagian yang akan menjadi elemen di review ini. Kita pilih ini tuh semacam card gitu yang berisi nama reviewer, kemudian jumlah review, rating, dan perusahaannya. Kemudian kita lakukan juga pada review selanjutnya. Nah, maka akan otomatis review-review selanjutnya akan terblok secara otomatis juga. Lalu kita down selecting, multiple-nya kita checklist, dan kita save. Untuk selektor yang ketiga kita beri nama pagination. Untuk type-nya kita akan memilih elemen klik. Nah, untuk selektornya kita akan pilih bagian yang memuat seluruh review dari pekerjaan ini. Nah, ini. Nah, sedangkan untuk klik selektornya ini tuh berisi nomor halaman dari setiap reviewnya. Baru kita klik down selecting, dan klik type-nya kita ganti menjadi klik more. Multiple-nya kita checklist, dan untuk parent selector ya, karena kita sudah membuat pagination di sini, maka kita akan tambahkan parent selectornya pagination juga. Baru kita save. Di review juga kita akan menambahkan parent
Kemudian di review, kita klik selector review. Nah, di selector review ini kita akan menambahkan lagi selektor. Yang pertama itu ada perusahaan. Untuk type-nya itu text. Lalu kita pilih nama perusahaannya. Down selecting, kita save. Kemudian kita buat lagi selektor dengan nama rating, type-nya text, selektornya kita pilih select yang bagian rating. Ini. Saya selektor dan kita tambah lagi untuk jumlah reviewer, type-nya text, selektornya kita select, kita pilih yang ini, baru kita down. Oke, kita save. Nah, selektor yang terakhir kita beri nama top reviewer, top review, type-nya tetap text, selektor kita select dan kita pilih yang ini, baru kita save. Oke, kita down dulu dan kita save. Nah, kita bisa melakukan preview dari selektor-selektor yang kita buat dengan mengklik misalnya di sini elemen preview untuk selektor review. Nah, untuk melakukan proses scraping data, kita bisa memilih option scrap di sitemap ini. Kita pilih bagian scrap. Lalu kita start scraping. Nah, maka dia akan muncul pop-up baru berupa website dari review Job Planet ini. Kemudian proses scraping akan dilakukan dan memakan beberapa waktu. Dan sini proses pertama sudah berhasil dilakukan, yaitu proses scroll down ya.
Proses scraping sudah berhasil dilakukan. Kemudian untuk melihat datanya, kita bisa mengklik refresh di sini. Maka di sini akan ditampilkan hasil dari proses scraping yang sudah dilakukan. Nah, kita juga bisa mengekspor data yang sudah kita scraping ini di pilihan ekspor data sini. Nah, di sini kita bisa milih mau mengekspor data dalam bentuk Excel atau CSV. Sini saya akan mengekspor datanya dalam bentuk Excel saja. Ini merupakan hasil dari proses scraping yang sudah kita lakukan untuk website Jobplanet di review pekerjaan bidang media desain pada daerah DKI Jakarta. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat nama perusahaan apa saja, kemudian ratingnya itu berapa, jumlah reviewernya itu berapa, dan top reviewernya itu ada. Top reviewer itu apa? Di sini saya salah ketik aturan top. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan penjelasan juga tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan web scraper untuk proses web scraping ini. Yang pertama, untuk kelebihannya, dia ini mudah digunakan, kemudian dia cepat mengumpulkan data dan bisa mengekspor hasilnya itu dalam berbagai format, bisa CSV ataupun Excel. Sedangkan untuk kekurangannya itu ada di fungsionalitas yang terbatas untuk tugas yang kompleks, dan dia ini tidak mendukung untuk semua situs web. Dan juga kadang hasil yang sudah di scraping itu memerlukan pembersihan data, seperti hasil yang sudah saya dapatkan di sini. Hasilnya itu sebanyak 286 data reviewer yang saya dapatkan, sedangkan di website sendiri itu hanya 276. Nah, yang menandakan ini berarti bahwa hasil data yang saya dapatkan ini memerlukan pembersihan data, karena kemungkinan datanya itu bisa duplikat, seperti itu. Sekian penjelasan saya tentang teknik perolehan data dalam Big Data. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.